kita lihat kondisi dan udah pasti banyak ular kobra. Kita nemuin sesuatu guys. Ini guys. Ya lah, ya mana nu ngebona mana? Kalau ngumpet itu. Barusan ada gerak, lihat nggak? Barusan ada yang gerak, tapi tunggu. Nah, kalau misalkan di kalian itu takut sama ular, mau buka-buka kayak gini, itu kalian tinggal injek-injek gini. Oh. Kalau piton ngelingkar gini, ngelingkar kayak gitu, si air tuh ditampung, nanti dia minum di situ. Sekarang jelas ya kayak. Ya. Jadi kan kalau misalkan ada laba-laba kayak gitu, Ya. itu nggak ada di uni ular, tapi lihat sebelah sana. Itu nggak ada. nggak ada laba-laba, berarti Ya. di uni si ular. Gede, berat. Itunya. Astagfirullah, si Raka. Ini hampir 3 meter. Gak apa-apa, paling gigit ekornya. Wah, iya gini ya. Ayo guys. Wah, ada gunung nih. Oke guys, kita udah lama nggak ngonten dan Ya. kita ditemenin sekarang sama teman Raka. baru. Siapa? Raka. Nah, kita ada laporan dari warga itu di kampung namanya Leles itu ya. Leles. Jadi ada ular gede yang belum ketemu tapi ya lumayan meresahkan lah si ularnya teh gitu ya. Nah, ini contoh ini yang kita mau survei itu ada pabrik beras ya, bekas pabrik beras yang emang udah terbengkalai banget gitu. Terbengkalai dan ya kita bisa lihat kondisi dulu lah. Kita lihat kondisi dan udah pasti banyak ular kobra. Kobra, biawak juga banyak, soalnya ada kalau nggak salah ada apa di situ teh namanya teh kolam ikan lama lagi. Ya. Kita explore ke sana ya. Kita ditemenin Raka. Nah, jadi Raka si pawangnya sekarang. Ayo Kak, berangkat. Ayo. Di gudang ya. Berarti ini masih ada beras. Karung-karung beras kayak gitu. Kak. Ya, sebenarnya banyak. Nah, di sini kan banyak makanan ya kayak Apa makanannya? Burung gitu kan. Ini bakal banyak lah. Oh, jadi si ular nyaman gitu itu enggak? Nyaman. Ada Ayam semua termakan. Nah, kita bisa lihat di sini juga. Ini kan ada mesin-mesin yang udah nggak kepake. Ya. Itu rata-rata. Biasanya kalau misalkan lembab kayak gini ada airnya. Itu rata-rata dihuni sama ular-ular kecil gitu. Kalau misalkan udah nggak terpakai kayak gini ya, udah lama kan itu bakal ada ular. Ini juga banyak ayam termakan, jadi ya wajar lah banyak biawak juga. Ini kan ada pembangunan ya, jadi si yang ngebangunin itu laporan banyak biawak, banyak apa. Nah sebenarnya kan kayak gini biawak itu bisa dibawanya itu gitu kan, bisa yang kayu-kayu itu bisa. Jadi ya kita telusuri dulu aja. Ya, sekarang kemana dulu? Kita coba ke kolam dulu. Mana tahu emang kan rata-rata hewan itu ada air, di situ ada hewan. Oh, oke. Kita lihat dulu. Kita nemuin sesuatu guys. Ini guys. Ya lah, yuk mana nu ngebona mana? Aduh. Kita nemuin sesuatu guys. Dari pelapor. Ya mana ya? Aduh. Tukang bangunan. Kita buang barang bukti. Ya, simpan aja. Lumayan. Kita buang aja lah. Nah, ini ada bekas-bekas gabah berasnya. Tapi Ya. rata-rata kalau misalkan kita nemuin gabah beras kayak gini, kenapa sih suka banyak laporan di pabrik beras itu banyak kobra? Jadi anget. Oh, Nah. jadi si kobranya suka di sini. Nah kita pegang aja anget kan. Iya, iya. Nah jadi kan si ular tuh kan darah dingin, jadi dia tuh butuh panas, jadi dia bisa di sini. Kadang dia di bawah sini ya, tapi kita Kekubur itu. nggak kekubur, tapi ada lubang. Nanti kita cari, pasti ada lubang pasti, tapi kita cari dulu. Kalau misalkan ke situ kita nggak pakai sepatu, kita nggak pakai safety ya. Orang kamu pakai sih.
Ya biasalah, cari ular itu nggak segampang yang orang lain pikirkan. Harusnya sih ada. Kalau di sini mungkin ada. Mungkin bisa jadi ada antara kobra sama Elapidae lainnya. Nah kita coba ke sana. Di situ ada gunungan beras, ya. Ada gunungan beras. Biasanya ada lubang-lubang. Biasanya. Tapi ya terkadang kalau misalkan kita evakuasi kayak gini, itu kadang dapet, kadang enggak. Kalau ngumpet itu. Barusan ada gerak, lihat nggak? Barusan ada yang gerak, tapi tunggu. Kayaknya tapi ternyata tidak ada apa-apa. Apa hanya suges? Angin kayaknya guys. Sepertinya angin. So, nah ini ada gunungan ini. Nah kalau misalkan kita guyang di sini kita merang. Are you stupid or something? Atel, kita atel guys. Kita fokus evakuasi dulu ya. Kita cari emang benar-benar yang ada lubang. Tapi sih rata-rata ular gede itu rata-rata emang deket-deket pohon kayak gitu. Deket gini, pohon-pohon yang udah mati kayak gini. Itu biasanya ada. Biasanya. Ini masih panjang juga sih. Nah, sini. Kita bisa lihat sini. Oh, kita nggak bawa ini ya? Apa? Senter ya. Nah, kita bisa lihat. Ini ada lubang hewan. Dan dalam banget lah, pokoknya dalam banget. Nah, untuk kalian yang mau udah tahu misalkan ini lubang hewan, itu jangan sekali-kali kita coba kodok ya bahasa Sunda nama. Raba gitu. Jangan coba-coba raba karena ini penghuninya antara biawak, ular kobra ataupun ular lainnya gitu. Kadang laba-laba juga bisa. Kalau misalkan udah nggak dihuni sama hewan reptil gitu kan. Nah ini kita udah dapat lubangnya. Ini kalau misalkan ular lubang segini tuh kan dia kepala masuk ya. Masuk. Rata-rata ularnya kira-kira 3 meter sampai 4 meter. Biasanya ular apa yang di sini? Sanca biasanya. Kalau misalkan dia ular, ya. Kalau misalkan dia biawak, itu biasanya di sini kita ada bekas gali biawak itu, tangan biawak kayak gitu. Oh iya. Biasanya. Tapi kalau misalkan gini biasanya bekas biawak tapi dihuni sama ular. Gitu. Kita coba cari lagi. Ya. Soalnya kalau kita bongkar, kita juga nggak bisa ngerusak habitat ya. Kasihan. Nah ini spot air yang mungkin ini agak susah kalau kita rescue, kita agak susah soalnya kan dari Medan juga kita susah dan rata-rata laporan ularnya kan gede. Tapi mungkin nggak sih kalau gede ke sini? Mungkin juga, tapi nanti juga si daun-daun gerak. Tapi si ularnya ini posisinya pasti diem si ularnya, tapi nggak tahu di mana ya. Kita coba cari, ini ada 3 titik. Kita cari ke yang sebelah sana ya. Tadi kan kelihatan dari sana ya. Kelihatan dari sana. Kita coba lihat ke situ dekat tower, nanti di ujung tower juga kita lihat. Dan laporannya biasanya katanya dekat tower. Tapi ya kita coba. Balikin. Ari sebenarnya teh ari ngarescue nya aya laporan. Enakna yang apa pagi apa malam? Enak nama sih tergantung si orangnya ya. Enak misalkan kita rescue ya tadi kan laporan jam 10-an ya. Jam 10-an. Nah, kita rescue kalau misalkan si ularnya ada, kita bisa rescue secepatnya. Kalau misalkan posisinya kayak gini, ya tahu di mana gitu. Ya, agak tentu kan kita misalkan ada ular gede pokoknya mah. Itu kan misalkan. Ya. Tapi kan kita nggak tahu di mana. Jadi kita lebih agak santai sih. Kalau misalkan si ularnya nggak ada. Ini lumayan gede juga pabriknya. Bekas pabriknya gede. Dan lumayan haheho. Capek guys. Lumayan haheho. Nah, kita coba ke sini. Di sini ada beberapa tumpukan seng ya, tumpukan seng. Biasanya Ularnya jadi di sini. ada buat ngeduh ya. Kita coba buka satu-satu, tapi pelan-pelan. Takutnya pas
Pas buka nanti ujuk-ujuk ayah mah. Iya dia. Nu ngajawab panggilan sa. Abdi atuh. Nah, terus kalau misalkan gini ya, kalau misalkan di kalian itu takut sama ular, mau buka-buka kayak gini, itu kalian tinggal injek-injek gini. Oh. Injek-injek kayak gini. Nanti kalau misalkan ada ularnya, dia bisa keluar. Jadi ente nyerang Nggak nyerang kita. Kalau misalkan kita udah tahu nggak takut ya kita tinggal buka kayak gini aja. takut sama Nggak ada sih. Lebih kicot adanya. Coba kita masuk lagi ke sini. Nah ini kan emang nggak kepake banget. Udah lama kayaknya. Nah kita bisa lihat di sini. Kita udah nggak bisa pindah-pindahin si barang-barangnya karena berat. Karena ini mesin tua. Nah kita bisa lihat di sini. Ini mesin tua dan ini besi semua. Berat. Ini besi semua. Rata-rata sih si ular gak ada di besi ya. oh Soalnya dari bau besi itu kadang dia nggak ada. gak suka gitu. Nggak suka kan. Tapi ya kalau ular di rumput-rumput itu emang habisnya di situ apa atau lagi ngapain itu? Dia lagi neduh. Jadi gini, kalau misalkan, nah kita bisa contohin gini ya. Kita bisa contohin gini. Kita pagi-pagi rata-rata pohon itu ada panas. Si ular kan berdarah dingin, dia butuh panas. Dia pasti nenggernya di sini. Oh ya. Dia pasti nenggernya di sini. Di Dia nyari atas panas. Jam 11, jam 12 dia turun nyari yang agak teduh. Misalkan turun ke situ. Ya. Yang emang agak teduh. Tapi di spotnya ini aja agak pindah-pindah gitu. Pindah-pindah kalau misalkan dia udah dapat makanan. Kalau misalkan di sini dia monoton gak dapat makanan, dia juga harus survive hidup kan. Ya. Dia pasti nyari makanan lagi, nyari lagi spot yang lain, nyari lagi tempat titik nyaman dia gitu kan. Iya. Kita nggak bisa masuk karena kita bisa lihat ya, kita nggak bisa, naon atuh bahasa teh ngorondang. Iya. Kita nggak bisa sampai ke sana karena si tangka itu udah nyatu gitu. Kalau ular mungkin bisa gak? Kalau ular mungkin bisa. Nah ini bisa dilihat, ada kita di sini nggak ada besi ya, kita di sini nggak ada besi, bekas besi atau apa, tapi ini bekas lingkaran kayak gitu. Ya. Nah ini bisa jadi tempat dia diem. Oke. Nah kalau misalkan ular kan kalau kehujanan juga nggak apa-apa, jadi dia biasa diem di sini kayaknya dulunya. Tapi kita nggak dapet si ularnya, si ular yang gedenya itu. Kalau ular tuh kehujanan mungkin neduh gak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, dia kadang kalau misalkan dia susah minum, itu dia minum air hujan. Oh iya. Jadi si ular kalau piton ngelingkar gini, ngelingkar kayak gitu, si air tuh ditampung, nanti dia minum di situ. Itu pinternya ular ya. Kalau misalkan kan rata-rata, wah ular nggak bisa minum, ya dia juga hewan lah minumnya. Iya. Ini kita pakuket sama rengit guys. Iya. Aduh, tidak. Astagfirullah. Ayo kita coba ke, kalau jalan situ bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Kita cari ke agak sana. Tapi kita lihat dulu ke sini sebentar. Nggak tahu feeling nggak enak. Nggak enak. Feelingnya enaknya di batu. Oh, kita nggak bisa lewat. Kita nggak bisa lewat dan kayaknya kita harus muter lagi. Kita coba muter lagi ke sana dan tadi ada tempat diemnya sih. Tapi ini udah ada laba-laba jadi nggak mungkin ada ular. Oh kalau ada laba-laba gini, ular nggak ada. Nggak ada. Jadi maksudnya beda-beda tempat gitu. Kalau misalkan ini laba-laba ya laba-laba. Kayak lubang tadi. Kalau misalkan dia ada sarang laba-labanya itu, ya berarti itu udah nggak pernah dilewatin sama ular atau sama biawak. Nah oke, kita tadi nggak bisa ke jalan sana, jadi kita akan kita lihat di sini ya. lewat sini. Ada jalan. Kemungkinan lewat sini ya. Kemungkinan, tapi nggak tahu. Soalnya kan ini ada jalan juga ya, jalan umum. Ya. Ada tukang parkir. Beda orang mah tuh bisa. Nah, kita nggak ada yang kiri nih. Oh. Hati-hati banyak ini pecahan belah. Beling-beling. Di mungkin sini ada. Enggak ada.
atau kecil yang oke. Mancing mania mantap guys. Kita dapat joran. Nah ini karena kita dapat ini, nanti juga bakal ada fungsi. Ayo kita mau. Wah banyak beling ini. Nah lihat kak, lihat ya. Itu ada ulernya. Dia lagi kelihatan nggak? Itu ada ulernya. Iya. Ya. Wah Kayaknya lagi banget. setting. Nah, gede banget. Dan ini laporannya. Aduh ya. Kita nyangkut di kamera. Ayo kita coba pelan-pelan aja. Wah saya mah kurang berani. Kurang apa nggak berani? Gak berani. Kalau yang gede-gede gitu mah Nah, ini ulernya. sama aja. Sekarang jelas ya kak ya. Ya. Tadi kan kalau misalkan ada laba-laba kayak gitu, Ya. itu nggak ada di uni uler. Tapi lihat sebelah sana. Itu Nggak ada. nggak ada laba-laba. Berarti Ya. di uni si uler. Tapi mungkin ngejar gak sih? Ngejar, lihat ancang-ancangnya. Dia lagi shading. Ini lagi shading, lagi mau ganti kulit dan ini 2 hari lagi dia baru bisa shading. Kita coba pegang. Nah, untuk kalian yang ada di rumah, kalau misalkan ini ular sekitar 3 meter ya, ular sekitar 3 meter, itu jangan pernah sendirian kak. Jangan pernah sendirian. Kenapa? Karena kalau misalkan 2 meter aja kita udah pasti susah. Jadi kalau misalkan ada dililit, wayah ngetolongan. Untuk mau edit konten tuh. Wah tuh asian Mau lah. Nah kita bawa, tuh kan ada fungsinya kan? Nah ini hook dadakan menang manggi. Tapi iya teh jenis naon Ini Python reticulatus atau sanca batik. Sancabati. Sebenarnya ular ganti kulit itu nggak terlalu sensitif. Sebenarnya ya kalau misalkan beberapa orang tahu kan ular ganti kulit itu sensitif lah, galaknya kok. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya, tapi beda-beda ular beda karakter sih sebenarnya. Wah kalau iya teh laki apa cewek? Laki-laki apa cewek? Kita nggak bisa nentuin kalau misalkan ngelihat kayak gini, karena kalau misalkan reptil itu biasanya kita seksi. Bentar, kawan itu? Ente. Mana wakna itu sorangan? Wah aduh. Aduh, ayamnya. Kita harus hati-hati, jaga jarak aja. Abis mah di dia we. Nah lihat, kalau misalkan ularnya galak, dia itu pasti seruduk guys. Wah mau kabur tuh mak. Nah ini kita lihat, ini otot ular ya, otot ular dan lihat si ularnya. Kita harus hati-hati. Karena kasihan juga ke kulitnya. Tapi dia nyerangnya bakal gak terlalu ekstrim sebenarnya. Bisa guys ya? Enggak, dia lebih tipe pelilit. Mau nyobain rasanya? Enggak. Betul? Enggak. Ini. Enggak. Tuh lihat. Banyak. Ini. Mana? Bantuin biar keluar. Berat kan? Berat nyediain ke si orangnya. Kasihan, aduh. Lihat. Kita lihat. Wah. Nah, kita jangan paksa. Sebenarnya kita harus cari dulu kepala, nanti dia bakal nyaman sendiri. Bentar. Rekaman di juga. Ya, gampang lah. Sampai lah. Soalnya ini ularnya hampir 3 meter lah. Hampir 3 meter. Karena kita gak mau ngerusak kulitnya, kita biarin dia agak lonjoran dulu. Nah, ini posisi dia nyaman. Dia gak terganggu. Dan dia punya ini. Jadi dia bisa diem. Bisa nahan di badannya. Bentar. Kita ambil. Nah, dikarenakan kepalanya sudah kena. Kak, bantuan. Wah, naon Wah, aman. Kita akan coba. Oh, kita lewat sini. Kita lewat sini. Lumayan. Dapat. Ambil, Kak. Berapa nak? Ambil, Kak. Berapa nak? Jangan dia sampai masuk lagi, Kak. Terus ambil. Ayo. Ayo ambil. Nah, kita udah dapat si ular yang tadi laporannya. Berat. Itunya. Astagfirullah, si Raka. Ininya, ya. Ayo ambil, nggak apa-apa. Ambil berat. Ambil. Kalau misalkan kita lilit ke leher, ya itu bisa patah, Kak. Berarti kita ngambilnya gimana ini? Ya gitu aja pegang. Gini. Bantu pegang. Nah, Ya.
Aduh, tidak kicik. Kita bantu pegang. Kalau misalkan kita tipe di leher Kak kayak gini, Ya, jangan tua. itu dia lilitannya bakal kerasa. Nah, ini ularnya. Wah, itu kan dia ke. Gak apa-apa. Tuh lihat, dia langsung mau nyerang. Dan ini lagi ganti kulit. Kita bisa lihat kulitnya. Ya, Si matanya itu, si matanya itu putih ya. ya. Si matanya putih. Ini 2 hari lagi baru dia shading. Seru kan Kak? Serut. Tapi sieun. Enggak. Nah, Tapi ini takut. kita juga nanti bakal bersihin dulu Ya. si ularnya. Terus Awas. nanti Nah, kalau misalkan pegang ular sanca, Ya. kalau misalkan ada orang kayak Raka di situ, kita nggak boleh ke muka. Ada kejadiannya itu bisa di-searching videonya. Ada yang sanca jinak, apa galak digituin langsung gitu. Sanca Loncat ya, gitu? loncat langsung gigit ke penonton. Jangan deket-deket tua. Bisa dilihat. Ini lihat ini kenceng banget. Dan ini sakit. Dan urat kira ranteng. So, kita udah dapat, kita akan laporan ke si embapnya. Kita laporan bahwa dapat ular. Dan kasihan kita mau mandiin dulu karena si kulitnya lihat. Jadi kalau belum waktunya itu ganti kulit kayak gini, itu nanti si kulitnya bau. Kulitnya bau. Bukan bau sekarang, kalau kan salah shading maksudnya teh. Ayo Kak, ayo bantu ekornya ya. Ah, berat. Bentar. Ayo. Yo. Yo, menang orang. Awas itu ada ini gelas takut keinjak. Nah, kita bisa lihat. Kak, kita bisa lihat ini size-nya. Ayo Kak, panjangin Kak. Siap. Berapa meter Kak? Itu aja. Pegang. Enggak pegang. Nah, ini size-nya. Kita bisa lihat. Gak apa-apa, pegang. Aman. Ini size-nya kita bisa lihat, ini hampir 3 meter berarti ya. Ini hampir 3 meter. Gak apa-apa, paling gigit ekornya. Kan kepalanya ini. Nah, kita udah rescue. Dan kita akan laporan ke yang punya pabriknya bahwa kita udah dapet ularnya. Ayo Kak, angkat Ika bareng Kak. Yuk. Ayo. Taruh. Guys, Wah, nyeri. ayo bareng. Wah, iya nyeri ya. Ayo guys. Wah, ada gudang nih. Baik modal. Bau kok. Nah, oke. Karena si Raka tadi teman tuan. Maka modal nih modal. Ya, ini lihat ya. Ini lilitannya. Kenapa kita ular 3 meter itu nggak bisa sama sendirian? Ini kayak sakit gini. gak? Sakit guys. Nah, ini yang punya rumah. Jadi tadi si Mbak ya yang telepon. Ya. Ini yang punya rumah, yang punya pabrik kosongnya. Jadi kita udah dapat laporannya kayak gini. Dan Kak tuh apa tuan Kak? Buka kunciannya. Nah, berani pegang ular Kak? Bisa bantu? Siap. Nah, ini kenapa kita harus pakai beberapa orang? Karena kuncinya lihat keras banget dan ya nggak apa-apa. Nah, ini kita udah dapet. Paling kita review dulu ke tempatnya. Nanti kita akan lepas lagi ke tempat liarnya. Nanti Jadi lepasnya ke mana? ada tempat Wih. buat ininya, awas hati-hati. Nanti kita akan lepasin ke habitatnya dan itu kupluk kurang ini yang soalnya guys. Kita akan lepasin ke habitatnya dan mungkin nanti kalau misalkan ada laporan lagi, kalau misalkan kenapa sih banyak ular, mungkin nanti ini bisa dirapi-rapiin. Rapi-rapiin dulu emang yang barang-barang gak kepake atau apa, terus jangan ada yang lembab atau apa, yang penting ini rapi aja. Terus kalau misalkan ada yang masuk rumah, itu di sela-sela pintu itu pakai pewangi aja. Oh iya. Jadi si ularnya biar gak masuk sampai rumah. Oh, kalau pakai pewangi mah gak masuk lagi. Ya, jadi kan dia kalau nyium itu bakal agak gimana, misalkan kalau nyium pewangi gitu. Rata-rata untuk antisipasinya gitu. Nah, guys, jadi kita udah dapet ularnya lagi shading dan ini bakal rusak kulitnya. Ini bakal rusak karena kita pegang dari tadi. Dia udah mulai lemas. Nanti kita lepasin lagi,
Kita lepasin di daerah yang pernah kita lepasin. Jadi kita tumpukin di situ. Warga pun istilahnya beberapa orang yang hanya tahu jauh dari pemukiman dan kita akan lepasin. So, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you guys. Bye bye.